Begitu. Oh, berapa pasal? Kemana berapa pasal, Bang? Dia baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu, Bang? Iya, dia nanti. Permintaan dari Pak Febri apa dari Dia nanti. Pengacara Hotman Paris Hutapea kini resmi jadi kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Seusai resmi ditunjuk jadi pengacara, Hotman langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Sosok Hotman sendiri tampak mendatangi gedung Bundar Jampitsus di Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli pagi. Saat ditanya oleh awak media, Hotman membenarkan soal penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Febri. Berdasarkan pantauan, Hotman tiba di gedung Bundar sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat bersama timnya dan masuk melalui area basement. Tak banyak pernyataan yang disampaikan Hotman saat tiba di gedung Bundar, ia langsung menuju ke dalam. Sebagai informasi, Febri Adriansyah sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus batubara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Selain Febri, Polri juga menetapkan Don Rito sebagai tersangka. Polri kemudian melimpahkan kasus yang menjerat Febri ini ke Kejagung. Don Rito sendiri saat ini sudah ditahan dan dilimpahkan ke Kejagung pada Jumat siang beserta barang bukti. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, dalam keterangan pada Jumat siang menyatakan Febri sedang menjalani pemeriksaan di gedung Bundar oleh penyidik. Begitu. Oh, berapa pasal? Kemana berapa pasal, Bang? Dia baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu, Bang? Iya, dia nanti. permintaan dari Pak Febri apa dari Dia nanti dibahas nanti. sebelumnya udah pernah ketemu. Ini kita kemana nih? Harusnya dari depan aja bang. Buka jalan dulu, buka jalan. Oh, lewat basement, Bang. Buka jalan. Jalan dong, jalan dong. Memang benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga administrasi penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA, dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Pelimpahan tersangka kasus 3 korupsi Don Rito ke Kejaksaan Agung dikawal ketat oleh Brimob bersenjata pada Jumat 17 Juli siang. Total ada 14 rangkaian kendaraan mengawal proses pelimpahan dari Polda Metro Jaya menuju Kejaksaan Agung. Iringi dengan mobil polisi yang membawa Don Rito tiba di gedung Jampitsus Kejagung Jakarta Selatan sekira pukul 2 siang. Don Rito yang mengenakan baju tahanan oranye kemudian diturunkan dari mobil tahanan milik Polda Metro Jaya dengan pengawalan ketat. Ia pun hanya tertunduk sembari berjalan menuju gedung Jampitsus saat awak media berusaha mencecarnya. Selain Don Rito, polisi juga terus menyerahkan sejumlah barang bukti dalam kasus ini kepada Kejagung. Barang bukti tersebut dibawa menggunakan 3 mobil termasuk rantis milik Brimob. Petugas terlihat membawa koper warna hijau berisi 25 batang emas seberat 1 kg. Tim penyidik sebelumnya melakukan penggeledahan di 13 lokasi mulai dari Jakarta Selatan hingga Sentul, Kabupaten Bogor. Dari penggeledahan tersebut didapati aset-aset bernilai fantastis seperti 74 kg emas, valuta asing dengan nilai total 476 miliar rupiah, dan lain sebagainya. Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigjen Boro Windu Danandito menyatakan, dengan pelimpahan ini maka proses penyidikan sepenuhnya jadi kewenangan Kejagung. Bahwa dalam rangkaian kegiatan hari Jumat 17 Juli 2026 ini, penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud secara sinergitas Kejaksaan
Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas pelantakan dengan total berat 74 kilo 014,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271/000016.00/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri nomor lab 4675/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026, termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya. Ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Barreskrim Polri nomor lab 4627/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026. Dan Mas David punya akun apa di mana, Pak? Pak. Jelasin aja. Permisi Bang ya. ada itu uang pengesahan ada. Untuk bikin pelabuhan di KL ini ya Pak Don. Itu kafe deklen punya Bapak apa punya Pak Febri Pak? Kafe deklen Pak. Oh, permisi Mas. Salah Sakiari. Awas kasih ruang biar masuk, kasih ruang. Oke, makasih. Terima kasih Bang. Ayo rekan-rekan beliau udah dua orang. Ya, oke. Selamat datang Don Rito. Selamat datang. Don Rito. Don Rito. Siapa Don Rito? Hei, siapa? Bonito.
Gitu. Oh, berapa pasal kemana? Berapa pasal bang? Ya baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Iya, iya nanti. Bapak lagi. Permintaan dari Pak Febri ya Pak dari Iya nanti. Pengacara Hotman Paris Hutapea kini resmi jadi kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Seusai resmi ditunjuk jadi pengacara, Hotman langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Sosok Hotman sendiri tampak mendatangi gedung Bundar Jampitsus di Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli pagi. Saat ditanya oleh awak media, Hotman membenarkan soal penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Febri. Berdasarkan pantauan, Hotman tiba di gedung Bundar sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat bersama timnya dan masuk melalui area basement. Tak banyak pernyataan yang disampaikan Hotman saat tiba di gedung Bundar, ia langsung menuju ke dalam. Sebagai informasi, Febri Adriansyah sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus batubara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Selain Febri, Polri juga menetapkan Don Rito sebagai tersangka. Polri kemudian melimpahkan kasus yang menjerat Febri ini ke Kejagung. Don Rito sendiri saat ini sudah ditahan dan dilimpahkan ke Kejagung pada Jumat siang beserta barang bukti. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, dalam keterangan pada Jumat siang menyatakan Febri sedang menjalani pemeriksaan di gedung Bundar oleh penyidik. Gitu. Oh, berapa pasal kemana? Berapa pasal bang? Ya baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Iya, iya nanti. Bapak lagi. Permintaan dari Pak Febri ya Pak dari Iya nanti dibahas nanti. sebelumnya udah pernah ketemu. Ini kita kemana nih? Harusnya dari depan aja Bang. Buka jalannya, buka jalan. Oh, lewat basement. Buka jalan. Jalan dong, jalan dong. Memang benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga administrasi penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA, dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Pelimpahan tersangka kasus 3 korupsi Don Rito ke Kejaksaan Agung dikawal ketat oleh Brimob bersenjata pada Jumat 17 Juli siang. Total ada 14 rangkaian kendaraan mengawal proses pelimpahan dari Polda Metro Jaya menuju Kejaksaan Agung. Diiringi dengan mobil polisi yang membawa Don Rito tiba di gedung Jampitsus Kejagung Jakarta Selatan sekira pukul 2 siang. Don Rito yang mengenakan baju tahanan oranye kemudian diturunkan dari mobil tahanan milik Polda Metro Jaya dengan pengawalan ketat. Ia pun hanya tertunduk sembari berjalan menuju gedung Jampitsus saat awak media berusaha mencecarnya. Selain Don Rito, polisi juga terus menyerahkan sejumlah barang bukti dalam kasus ini kepada Kejagung. Barang bukti tersebut dibawa menggunakan 3 mobil termasuk rantis milik Brimob. Petugas terlihat membawa koper warna hijau berisi 25 batang emas seberat 1 kg. Tim penyidik sebelumnya melakukan penggeledahan di 13 lokasi mulai dari Jakarta Selatan hingga Sentul, Kabupaten Bogor. Dari penggeledahan tersebut didapati aset-aset bernilai fantastis seperti 74 kg emas, valuta asing dengan nilai total 476 miliar rupiah, dan lain sebagainya. Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigjen Boro Windu Danandito menyatakan, dengan pelimpahan ini maka proses penyidikan sepenuhnya jadi kewenangan Kejagung. Bahwa dalam rangkaian kegiatan hari Jumat 17 Juli 2026 ini, penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud secara sinergitas Kejaksaan
Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas pelantakan dengan total berat 74 kilo 014,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271/00/0016/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri nomor lab 4675/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026, termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya. Ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Barreskrim Polri nomor lab 4627/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026. Dan Panjang itu punya padon apa di mana, Pak? Pak. Jelasin aja. Awas masih di berapa Pak? Permisi Bang ya. Ada itu uangnya, uang Saat ada. Untuk bikin pelabuhan di Kaltim ya Pak Don. Itu Cafe Deklen punya Bapak apa punya Pak Febri Pak? Cafe Deklen Pak. Awas permisi Mas. Awas hati-hati. awas kasih ruang biar masuk, kasih ruang. Oke, makasih. Dari mana sih Bang? Ayo rekan-rekan beliau udah dua orang. Ya, oke. Selamat datang Don Rito. Selamat datang. Don Rito.
Oh, berapa pasal kemana? Berapa pasal bang? Ya baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Iya, iya nanti. Permintaan dari Pak Febri ya Pak? Iya nanti. Pengacara Hotman Paris Hutapea kini resmi jadi kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Seusai resmi ditunjuk jadi pengacara, Hotman langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Sosok Hotman sendiri tampak mendatangi gedung Bundar Jampitsus di Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli pagi. Saat ditanya oleh awak media, Hotman membenarkan soal penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Febri. Berdasarkan pantauan, Hotman tiba di gedung Bundar sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat bersama timnya dan masuk melalui area basement. Tak banyak pernyataan yang disampaikan Hotman saat tiba di gedung Bundar, ia langsung menuju ke dalam. Sebagai informasi, Febri Adriansyah sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus batubara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Selain Febri, Polri juga menetapkan Don Rito sebagai tersangka. Polri kemudian melimpahkan kasus yang menjerat Febri ini ke Kejagung. Don Rito sendiri saat ini sudah ditahan dan dilimpahkan ke Kejagung pada Jumat siang beserta barang bukti. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, dalam keterangan pada Jumat siang menyatakan Febri sedang menjalani pemeriksaan di gedung Bundar oleh penyidik. Oh, berapa pasal kemana? Berapa pasal bang? Ya baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Iya, iya nanti. Permintaan dari Pak Febri ya Pak? Iya nanti dibahas nanti. Sebelumnya udah pernah ketemu. Ini kita kemana nih? Harusnya dia udah pernah aja bang. Buka jalan dulu, buka jalan. Oh, lewat basement bang. Buka jalan. Jalan dong, jalan dong. Memang benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga admisi penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA. Dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Pelimpahan tersangka kasus 3 korupsi Don Rito ke Kejaksaan Agung dikawal ketat oleh Brimob bersenjata pada Jumat 17 Juli siang. Total ada 14 rangkaian kendaraan mengawal proses pelimpahan dari Polda Metro Jaya menuju Kejaksaan Agung. Iringi dengan mobil polisi yang membawa Don Rito tiba di gedung Jampitsus Kejagung Jakarta Selatan sekira pukul 2 siang. Don Rito yang mengenakan baju tahanan oranye kemudian diturunkan dari mobil tahanan milik Polda Metro Jaya dengan pengawalan ketat. Ia pun hanya tertunduk sembari berjalan menuju gedung Jampitsus saat awak media berusaha mencecarnya. Selain Don Rito, polisi juga terus menyerahkan sejumlah barang bukti dalam kasus ini kepada Kejagung. Barang bukti tersebut dibawa menggunakan 3 mobil termasuk rantis milik Brimob. Petugas terlihat membawa koper warna hijau berisi 25 batang emas seberat 1 kg. Tim penyidik sebelumnya melakukan penggeledahan di 13 lokasi mulai dari Jakarta Selatan hingga Sentul, Kabupaten Bogor. Dari penggeledahan tersebut didapati aset-aset bernilai fantastis seperti 74 kg emas, valuta asing dengan nilai total 476 miliar rupiah, dan lain sebagainya. Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigjen Boro Windu Danandito menyatakan, dengan pelimpahan ini maka proses penyidikan sepenuhnya jadi kewenangan Kejagung. Bahwa dalam rangkaian kegiatan hari Jumat 17 Juli 2026 ini, penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud
secara sinergitas Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas pelantakan dengan total berat 74 kilo 014,59 gram atau sekitar 74,01 kg dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271/000016/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri nomor lab 4675/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026. Termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya, ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Barreskrim Polri nomor lab 4627/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026. Dan Panjang itu punya padon apa gimana Pak? Pak. Jelasin aja. Permisi Bang ya. Ada itu uang pengacara Kadon. Untuk bikin pelabuhan di KLM ini ya Kadon. Itu KP Deklen punya berapa? Apa punya Pak Febri Kak? KP Deklen Kak. Awas permisi Mas. Awas hati-hati. awas kasih ruang biar masuk, kasih ruang. Oke, makasih. Terima kasih, Bang. Ayo, rekan-rekan beliau udah dua orang. Ya, oke. Selamat datang Don Rito. Selamat datang. Don Rito. Hei, siapa? Hey!
Oh, berapa pasal kemana berapa pasal bang? Ya baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Iya nanti. Iya nanti. Pengacara Hotman Paris Hutapea kini resmi jadi kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Seusai resmi ditunjuk jadi pengacara, Hotman langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Sosok Hotman sendiri tampak mendatangi gedung Bundar Jampitsus di Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli pagi. Saat ditanya oleh awak media, Hotman membenarkan soal penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Febri. Berdasarkan pantauan, Hotman tiba di gedung Bundar sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat bersama timnya dan masuk melalui area basement. Tak banyak pernyataan yang disampaikan Hotman saat tiba di gedung Bundar, ia langsung menuju ke dalam. Sebagai informasi, Febri Adriansyah sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus batubara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Selain Febri, Polri juga menetapkan Don Rito sebagai tersangka. Polri kemudian melimpahkan kasus yang menjerat Febri ini ke Kejagung. Don Rito sendiri saat ini sudah ditahan dan dilimpahkan ke Kejagung pada Jumat siang beserta barang bukti. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna dalam keterangan pada Jumat siang menyatakan Febri sedang menjalani pemeriksaan di gedung Bundar oleh penyidik. Oh, berapa pasal kemana berapa pasal bang? Ya baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Iya nanti. Permintaan dari Pak Febri ya Pak? Ya nanti dibahas nanti. Sebelumnya udah pernah ketemu. Ini kita kemana nih? Harusnya dari depan aja bang. Buka jalan dulu, buka jalan. Oh, ada basement bang. Buka jalan. Jalan dong. Memang benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga administrasi penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA, dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Pelimpahan tersangka kasus 3 korupsi Don Rito ke Kejaksaan Agung dikawal ketat oleh Brimob bersenjata pada Jumat 17 Juli siang. Total ada 14 rangkaian kendaraan mengawal proses pelimpahan dari Polda Metro Jaya menuju Kejaksaan Agung. Iringi dengan mobil polisi yang membawa Don Rito tiba di gedung Jampitsus Kejagung Jakarta Selatan sekitar pukul 2 siang. Don Rito yang mengenakan baju tahanan oranye kemudian diturunkan dari mobil tahanan milik Polda Metro Jaya dengan pengawalan ketat. Ia pun hanya tertunduk sembari berjalan menuju gedung Jampitsus saat awak media berusaha mencecarnya. Selain Don Rito, polisi juga terus menyerahkan sejumlah barang bukti dalam kasus ini kepada Kejagung. Barang bukti tersebut dibawa menggunakan 3 mobil termasuk rantis milik Brimob. Petugas terlihat membawa koper warna hijau berisi 25 batang emas seberat 1 kg. Tim penyidik sebelumnya melakukan penggeledahan di 13 lokasi mulai dari Jakarta Selatan hingga Sentul, Kabupaten Bogor. Dari penggeledahan tersebut didapati aset-aset bernilai fantastis seperti 74 kg emas, valuta asing dengan nilai total 476 miliar rupiah, dan lain sebagainya. Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigjen Boro Windu Danandito menyatakan, dengan pelimpahan ini maka proses penyidikan sepenuhnya jadi kewenangan Kejagung. Bahwa dalam rangkaian kegiatan hari Jumat 17 Juli 2026 ini, penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud secara sinergitas Kejaksaan
Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas pelantakan dengan total berat 74 kilo 014,59 gram atau sekitar 74,01 kg dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271/000016.00/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri nomor lab 4675/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026. Termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya, ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Barreskrim Polri nomor lab 4627/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026. Dan Bang Jabete punya konten apa gimana, Pak? Pak, jelasin aja. Selamat Permisi Bang ya. Ada itu uang pengacara Don. Untuk bikin pelabuhan di kami ini ada Don. Itu KP Deklen punya Bapak apa punya Pak Febri, Pak? KP Deklen, Pak. Oh, permisi Mas. Hati-hati. awas kasih ruang biar masuk, kasih ruang. Oke, makasih. Terima kasih, Bang. Rekan-rekan beliau udah bagi dua orang. Ya, oke. Selamat datang Don Vito. Selamat datang. Don Vito.
Pak, berapa pasal kemana? Berapa pasal bang? Dia baru mau ketemu. Oh baru. Tapi sebelumnya udah ketemu bang? Iya nanti. Permintaan dari Pak Febri apa dari Dia nanti. Pengacara Hotman Paris Hutapea kini resmi jadi kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Seusai resmi ditunjuk jadi pengacara, Hotman langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Sosok Hotman sendiri tampak mendatangi gedung Bundar Jampitsus di Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli pagi. Saat ditanya oleh awak media, Hotman membenarkan soal penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Febri. Berdasarkan pantauan, Hotman tiba di gedung Bundar sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat bersama timnya dan masuk melalui area basement. Tak banyak pernyataan yang disampaikan Hotman saat tiba di gedung Bundar, ia langsung menuju ke dalam. Sebagai informasi, Febri Adriansyah sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus batubara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Selain Febri, Polri juga menetapkan Don Rito sebagai tersangka. Polri kemudian melimpahkan kasus yang menjerat Febri ini ke Kejagung. Don Rito sendiri saat ini sudah ditahan dan dilimpahkan ke Kejagung pada Jumat siang beserta barang bukti. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, dalam keterangan pada Jumat siang menyatakan Febri sedang menjalani pemeriksaan di gedung Bundar oleh penyidik. Pak, berapa pasal kemana? Berapa pasal bang? Dia baru mau ketemu. Oh baru. Tapi sebelumnya udah ketemu bang? Iya nanti. permintaan dari Pak Febri apa dari Dia nanti dibahas nanti. sebelumnya udah pernah ketemu. Ini kita kemana nih? Harusnya dari depan aja bang. Oh kalau bebas. Memang benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga admisi penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA, dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Pelimpahan tersangka kasus 3 korupsi Don Rito ke Kejaksaan Agung dikawal ketat oleh Brimob bersenjata pada Jumat 17 Juli siang. Total ada 14 rangkaian kendaraan mengawal proses pelimpahan dari Polda Metro Jaya menuju Kejaksaan Agung. Iringi dengan mobil polisi yang membawa Don Rito tiba di gedung Jampitsus Kejagung Jakarta Selatan sekitar pukul 2 siang. Don Rito yang mengenakan baju tahanan oranye kemudian diturunkan dari mobil tahanan milik Polda Metro Jaya dengan pengawalan ketat. Ia pun hanya tertunduk sembari berjalan menuju gedung Jampitsus saat awak media berusaha mencecarnya. Selain Don Rito, polisi juga terus menyerahkan sejumlah barang bukti dalam kasus ini kepada Kejagung. Barang bukti tersebut dibawa menggunakan 3 mobil termasuk rantis milik Brimob. Petugas terlihat membawa koper warna hijau berisi 25 batang emas seberat 1 kg. Tim penyidik sebelumnya melakukan penggeledahan di 13 lokasi mulai dari Jakarta Selatan hingga Sentul, Kabupaten Bogor. Dari penggeledahan tersebut didapati aset-aset bernilai fantastis seperti 74 kg emas, valuta asing dengan nilai total 476 miliar rupiah, dan lain sebagainya. Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigjen Boro Windu Danandito menyatakan, dengan pelimpahan ini maka proses penyidikan sepenuhnya jadi kewenangan Kejagung. Bahwa dalam rangkaian kegiatan hari Jumat 17 Juli 2026 ini, penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud secara sinergitas Kejaksaan
Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas pelantakan dengan total berat 74 kilo 01459 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271/000016/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri nomor lab 4675/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026, termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya. Ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Barreskrim Polri nomor lab 4627/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026. Dan Panjang itu punya pondok apa di mana, Pak? Pak. Awas hati-hati. Permisi Bang ya. Ada itu uang pengusaha, Kak Don. Untuk bikin pelabuhan di KM ini ya, Kak Don. Itu sampai deklarasi punya Bapak apa punya Pak Febri, Kak? Sampai deklarasi, Kak. Oh, permisi Mas. Hati-hati. awas kasih ruang biar masuk, kasih ruang. Oke, makasih. Makasih Bang. Kadang-kadang beliau udah beli dua orang. Ya, oke. Selamat datang Don Rito. Selamat datang. Don Rito. Hei, jangan main. Bonito. Hey,
Oh, berapa pasal kemana? Berapa pasal bang? Dia baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Iya, dia nanti. Permintaan dari Pak Febri ya Pak? Dia nanti. Pengacara Hotman Paris Hutapea kini resmi jadi kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Seusai resmi ditunjuk jadi pengacara, Hotman langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Sosok Hotman sendiri tampak mendatangi gedung Bundar Jampitsus di Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli pagi. Saat ditanya oleh awak media, Hotman membenarkan soal penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Febri. Berdasarkan pantauan, Hotman tiba di gedung Bundar sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat bersama timnya dan masuk melalui area basement. Tak banyak pernyataan yang disampaikan Hotman saat tiba di gedung Bundar, ia langsung menuju ke dalam. Sebagai informasi, Febri Adriansyah sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus batubara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Selain Febri, Polri juga menetapkan Don Rito sebagai tersangka. Polri kemudian melimpahkan kasus yang menjerat Febri ini ke Kejagung. Don Rito sendiri saat ini sudah ditahan dan dilimpahkan ke Kejagung pada Jumat siang beserta barang bukti. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, dalam keterangan pada Jumat siang menyatakan Febri sedang menjalani pemeriksaan di gedung Bundar oleh penyidik. Oh, berapa pasal kemana? Berapa pasal bang? Dia baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Iya, dia nanti. Permintaan dari Pak Febri ya Pak? Dia nanti dibahas nanti. Sebelumnya udah pernah ketemu. Ini kita kemana nih? Harusnya dari depan aja bang. Buka jalan dulu, buka jalan. Oh, lewat basement. Buka jalan. Jalan dong, jalan dong. Memang benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga administrasi penetapan penyidik dan penetapan tersangka atas nama FA, dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Pelimpahan tersangka kasus 3 korupsi Don Rito ke Kejaksaan Agung dikawal ketat oleh Brimob bersenjata pada Jumat 17 Juli siang. Total ada 14 rangkaian kendaraan mengawal proses pelimpahan dari Polda Metro Jaya menuju Kejaksaan Agung. Iringi dengan mobil polisi yang membawa Don Rito tiba di gedung Jampitsus Kejagung Jakarta Selatan sekira pukul 2 siang. Don Rito yang mengenakan baju tahanan oranye kemudian diturunkan dari mobil tahanan milik Polda Metro Jaya dengan pengawalan ketat. Ia pun hanya tertunduk sembari berjalan menuju gedung Jampitsus saat awak media berusaha mencecarnya. Selain Don Rito, polisi juga terus menyerahkan sejumlah barang bukti dalam kasus ini kepada Kejagung. Barang bukti tersebut dibawa menggunakan 3 mobil termasuk rantis milik Brimob. Petugas terlihat membawa koper warna hijau berisi 25 batang emas seberat 1 kg. Tim penyidik sebelumnya melakukan penggeledahan di 13 lokasi mulai dari Jakarta Selatan hingga Sentul, Kabupaten Bogor. Dari penggeledahan tersebut didapati aset-aset bernilai fantastis seperti 74 kg emas, valuta asing dengan nilai total 476 miliar rupiah, dan lain sebagainya. Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigjen Boro Windu Danandito menyatakan, dengan pelimpahan ini maka proses penyidikan sepenuhnya jadi kewenangan Kejagung. Bahwa dalam rangkaian kegiatan hari Jumat 17 Juli 2026 ini, penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud secara sinergitas Kejaksaan
Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas pelantakan dengan total berat 74 kilo 01414,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271/000016/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri nomor lab 4675/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026, termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya. Ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Barreskrim Polri nomor lab 4627/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026. Dan untuk pembangunan pelabuhan, Pak JPT punya kontrak apa gimana, Pak? Pak, jelasin aja. Awas, Masih di berapa, Pak? permisi Bang ya. Ada itu uang pengusaha, Kadon. Untuk bikin pelabuhan di KM ini ya, Kadon. Itu sampai desain punya berapa? Apa punya Pak Febri, Pak? Sampai desain, Pak. Awas permisi Mas. Hati-hati. Awas, kasih ruang biar masuk, kasih ruang. Oke, makasih. Terima kasih Bang. Rekan-rekan beliau udah bawa dua orang. Ya, oke. Selamat datang, Don Rito. Selamat datang. Don Rito. Hei, siapa? Bonito. Hey.
Pak, berapa pasal kenanya berapa pasal bang? Dia baru mau ketemu. Oh baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Iya, dia nanti. Dia nanti. Pengacara Hotman Paris Hutapea kini resmi jadi kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Seusai resmi ditunjuk jadi pengacara, Hotman langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Sosok Hotman sendiri tampak mendatangi gedung Bundar Jampitsus di Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli pagi. Saat ditanya oleh awak media, Hotman membenarkan soal penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Febri. Berdasarkan pantauan, Hotman tiba di gedung Bundar sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat bersama timnya dan masuk melalui area basement. Tak banyak pernyataan yang disampaikan Hotman saat tiba di gedung Bundar, ia langsung menuju ke dalam. Sebagai informasi, Febri Adriansyah sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus batubara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Selain Febri, Polri juga menetapkan Don Rito sebagai tersangka. Polri kemudian melimpahkan kasus yang menjerat Febri ini ke Kejagung. Don Rito sendiri saat ini sudah ditahan dan dilimpahkan ke Kejagung pada Jumat siang beserta barang bukti. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna dalam keterangan pada Jumat siang menyatakan Febri sedang menjalani pemeriksaan di gedung Bundar oleh penyidik. Pak, berapa pasal kenanya berapa pasal bang? Dia baru mau ketemu. Oh baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Iya, dia nanti. Dia nanti dibahas nanti. Sebelumnya udah pernah ketemu. Ini kita kemana nih? Harusnya di depan aja bang. Buka jalan dulu, buka jalan. Oh lewat basement Buka bang. jalan, buka jalan. Jalan dong, jalan dong. Memang benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu dalam uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga administrasi penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA, dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Pelimpahan tersangka kasus 3 korupsi Don Rito ke Kejaksaan Agung dikawal ketat oleh Brimob bersenjata pada Jumat 17 Juli siang. Total ada 14 rangkaian kendaraan mengawal proses pelimpahan dari Polda Metro Jaya menuju Kejaksaan Agung. Diiringi dengan mobil polisi yang membawa Don Rito tiba di gedung Jampitsus Kejagung Jakarta Selatan sekitar pukul 2 siang. Don Rito yang mengenakan baju tahanan oranye kemudian diturunkan dari mobil tahanan milik Polda Metro Jaya dengan pengawalan ketat. Ia pun hanya tertunduk sembari berjalan menuju gedung Jampitsus saat awak media berusaha mencecarnya. Selain Don Rito, polisi juga terus menyerahkan sejumlah barang bukti dalam kasus ini kepada Kejagung. Barang bukti tersebut dibawa menggunakan 3 mobil termasuk rantis milik Brimob. Petugas terlihat membawa koper warna hijau berisi 25 batang emas seberat 1 kg. Tim penyidik sebelumnya melakukan penggeledahan di 13 lokasi mulai dari Jakarta Selatan hingga Sentul, Kabupaten Bogor. Dari penggeledahan tersebut didapati aset-aset bernilai fantastis seperti 74 kg emas, valuta asing dengan nilai total 476 miliar rupiah, dan lain sebagainya. Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigjen Boro Windu Danandito menyatakan, dengan pelimpahan ini maka proses penyidikan sepenuhnya jadi kewenangan Kejagung. Bahwa dalam rangkaian kegiatan hari Jumat 17 Juli 2026 ini, penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud secara sinergitas
Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 014,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271/00.0016/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri nomor lab 4675/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026, termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya. Ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Barreskrim Polri nomor lab 4627/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026. Itu punya paten apa gimana Pak? Pak. Jelasin aja. Permisi Bang ya. Ada itu uang pengacara ada. Untuk bikin pelabuhan di kanan ini ya Don. Itu sampai depan punya Bapak apa punya Pak Febri Pak? Sampai depan Pak. Oh, permisi Mas. Hati-hati, hati-hati. Awas kasih ruang biar masuk, kasih ruang. Oke, makasih. Terima kasih Bang. Rekan-rekan beliau udah dua orang. Ya, oke. Selamat datang Don Rito. Selamat datang. Don Rito. Don Rito. Don Rito. Hei, jangan pergi. Ini seperti apa, Bonito?
Dia baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi sebelumnya udah ketemu, Bang? Iya, dia nanti. Permintaan dari Pak Febri ya, Pak, dari Dia nanti. Pengacara Hotman Paris Hutapea kini resmi jadi kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Seusai resmi ditunjuk jadi pengacara, Hotman langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Sosok Hotman sendiri tampak mendatangi gedung Bundar Jampitsus di Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli pagi. Saat ditanya oleh awak media, Hotman membenarkan soal penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Febri. Berdasarkan pantauan, Hotman tiba di gedung Bundar sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat bersama timnya dan masuk melalui area basement. Tak banyak pernyataan yang disampaikan Hotman saat tiba di gedung Bundar, ia langsung menuju ke dalam. Sebagai informasi, Febri Adriansyah sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus batubara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Selain Febri, Polri juga menetapkan Don Rito sebagai tersangka. Polri kemudian melimpahkan kasus yang menjerat Febri ini ke Kejagung. Don Rito sendiri saat ini sudah ditahan dan dilimpahkan ke Kejagung pada Jumat siang beserta barang bukti. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, dalam keterangan pada Jumat siang menyatakan Febri sedang menjalani pemeriksaan di gedung Bundar oleh penyidik. Pak, berapa pasal kenanya, berapa pasal, Bang? Dia baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi sebelumnya udah ketemu, Bang? Iya, dia nanti. permintaan dari Pak Febri ya, Pak, dari Dia nanti dibahas nanti. sebelumnya udah pernah ketemu. Ini kita kemana nih? Harusnya dari depan aja, Bang. Buka jalan. Oh, lewat basement, Bang. Buka jalan. Memang benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga administrasi penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA, dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Pelimpahan tersangka kasus 3 korupsi Don Rito ke Kejaksaan Agung dikawal ketat oleh Brimob bersenjata pada Jumat 17 Juli siang. Total ada 14 rangkaian kendaraan mengawal proses pelimpahan dari Polda Metro Jaya menuju Kejaksaan Agung. Diiringi dengan mobil polisi yang membawa Don Rito tiba di gedung Jampitsus Kejagung Jakarta Selatan sekitar pukul 2 siang. Don Rito yang mengenakan baju tahanan oranye kemudian diturunkan dari mobil tahanan milik Polda Metro Jaya dengan pengawalan ketat. Ia pun hanya tertunduk sembari berjalan menuju gedung Jampitsus saat awak media berusaha mencecarnya. Selain Don Rito, polisi juga terus menyerahkan sejumlah barang bukti dalam kasus ini kepada Kejagung. Barang bukti tersebut dibawa menggunakan 3 mobil termasuk rantis milik Brimob. Petugas terlihat membawa koper warna hijau berisi 25 batang emas seberat 1 kg. Tim penyidik sebelumnya melakukan penggeledahan di 13 lokasi mulai dari Jakarta Selatan hingga Sentul, Kabupaten Bogor. Dari penggeledahan tersebut didapati aset-aset bernilai fantastis seperti 74 kg emas, valuta asing dengan nilai total 476 miliar rupiah, dan lain sebagainya. Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigjen Boro Windu Danandito menyatakan, dengan pelimpahan ini maka proses penyidikan sepenuhnya jadi kewenangan Kejagung. Bahwa dalam rangkaian kegiatan hari Jumat 17 Juli 2026 ini, penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud secara sinergitas Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan
dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas pelantakan dengan total berat 74 kilo 01459 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271/00.0016/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri nomor lab 4675/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026, termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya. Ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Barreskrim Polri nomor lab 4627/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026. Panjang itu punya padan apa gimana, Pak? Pak, jelasin aja. Permisi Bang ya. Ada itu uang pengusaha kadon. Untuk bikin pelabuhan di Kaltim ya kadon. Itu sampai deklen punya berapa? Apa punya Pak Febri, Pak? Sampai deklen, Pak. Oh, permisi Mas. Hati-hati, hati-hati. Awas kasih ruang biar masuk, kasih ruang. Oke, makasih. Makasih Bang. Rekan-rekan beliau udah dua orang. Ya, oke. Selamat datang Don Rito. Selamat datang. Don Rito. Hei,
Oh, berapa pasal kemana? Berapa pasal bang? Dia baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Iya nanti. Permintaan dari Pak Febri ya Pak? Dia nanti. Pengacara Hotman Paris Hutapea kini resmi jadi kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Seusai resmi ditunjuk jadi pengacara, Hotman langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Sosok Hotman sendiri tampak mendatangi gedung Bundar Jampitsus di Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli pagi. Saat ditanya oleh awak media, Hotman membenarkan soal penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Febri. Berdasarkan pantauan, Hotman tiba di gedung Bundar sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat bersama timnya dan masuk melalui area basement. Tak banyak pernyataan yang disampaikan Hotman saat tiba di gedung Bundar, ia langsung menuju ke dalam. Sebagai informasi, Febri Adriansyah sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus batubara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Selain Febri, Polri juga menetapkan Don Rito sebagai tersangka. Polri kemudian melimpahkan kasus yang menjerat Febri ini ke Kejagung. Don Rito sendiri saat ini sudah ditahan dan dilimpahkan ke Kejagung pada Jumat siang beserta barang bukti. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, dalam keterangan pada Jumat siang menyatakan Febri sedang menjalani pemeriksaan di gedung Bundar oleh penyidik. Oh, berapa pasal kemana? Berapa pasal bang? Dia baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Iya nanti. Permintaan dari Pak Febri ya Pak? Dia nanti dibahas nanti. Sebelumnya udah pernah ketemu. Ini kita kemana nih? Harusnya dari depan aja bang. Buka jalan dulu, buka jalan. Oh, lewat basement. Buka jalan. Jalan dong, jalan dong. Jalan dong, jalan. Memang benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu dalam uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga admisi penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA, dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Pelimpahan tersangka kasus 3 korupsi Don Rito ke Kejaksaan Agung dikawal ketat oleh Brimob bersenjata pada Jumat 17 Juli siang. Total ada 14 rangkaian kendaraan mengawal proses pelimpahan dari Polda Metro Jaya menuju Kejaksaan Agung. Diiringi dengan mobil polisi yang membawa Don Rito tiba di gedung Jampitsus Kejagung Jakarta Selatan sekira pukul 2 siang. Don Rito yang mengenakan baju tahanan oranye kemudian diturunkan dari mobil tahanan milik Polda Metro Jaya dengan pengawalan ketat. Ia pun hanya tertunduk sembari berjalan menuju gedung Jampitsus saat awak media berusaha mencecarnya. Selain Don Rito, polisi juga terus menyerahkan sejumlah barang bukti dalam kasus ini kepada Kejagung. Barang bukti tersebut dibawa menggunakan 3 mobil termasuk rantis milik Brimob. Petugas terlihat membawa koper warna hijau berisi 25 batang emas seberat 1 kg. Tim penyidik sebelumnya melakukan penggeledahan di 13 lokasi mulai dari Jakarta Selatan hingga Sentul, Kabupaten Bogor. Dari penggeledahan tersebut didapati aset-aset bernilai fantastis seperti 74 kg emas, valuta asing dengan nilai total 476 miliar rupiah, dan lain sebagainya. Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigjen Boro Windu Danandito menyatakan, dengan pelimpahan ini maka proses penyidikan sepenuhnya jadi kewenangan Kejagung. Bahwa dalam rangkaian kegiatan hari Jumat 17 Juli 2026 ini, penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud secara sinergitas Kejaksaan
Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas pelantakan dengan total berat 74 kilo 014,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271/00.0016/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri nomor lab 4675/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026, termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya. Ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Barreskrim Polri nomor lab 4627/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026. Dan untuk pembangunan pelabuhan Pak Jangwida punya pelabuhan apa gimana Pak? Pak jelasin aja. Selamat Permisi Bang ya. Ada itu uang pengacara Pak Don. Untuk bikin pelabuhan di Kaltim ya Pak Don. Itu KPB Klen punya berapa? Apa punya Pak Febri Pak? KPB Klen Pak. Oh, Seringti Mas. Hati-hati. Awas kasih ruang biar masuk, kasih ruang. Oke, makasih. Terima kasih Bang. Ayo rekan-rekan beliau udah dua orang. Ya, oke. Selamat datang Don Vito. Selamat datang. Don Vito. Hei, jangan ber.
Oh, berapa pasal kemana berapa pasal bang? Ya baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Iya nanti. Permintaan dari Pak Fendi ya Pak? Iya nanti. Pengacara Hotman Paris Hutapea kini resmi jadi kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Seusai resmi ditunjuk jadi pengacara, Hotman langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Sosok Hotman sendiri tampak mendatangi gedung Bundar Jampitsus di Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli pagi. Saat ditanya oleh awak media, Hotman membenarkan soal penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Febri. Berdasarkan pantauan, Hotman tiba di gedung Bundar sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat bersama timnya dan masuk melalui area basement. Tak banyak pernyataan yang disampaikan Hotman saat tiba di gedung Bundar, ia langsung menuju ke dalam. Sebagai informasi, Febri Adriansyah sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus batubara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Selain Febri, Polri juga menetapkan Don Rito sebagai tersangka. Polri kemudian melimpahkan kasus yang menjerat Febri ini ke Kejagung. Don Rito sendiri saat ini sudah ditahan dan dilimpahkan ke Kejagung pada Jumat siang beserta barang bukti. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna dalam keterangan pada Jumat siang menyatakan Febri sedang menjalani pemeriksaan di gedung Bundar oleh penyidik. Oh, berapa pasal kemana berapa pasal bang? Ya baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Iya nanti. Permintaan dari Pak Fendi ya Pak? Iya nanti dibahas nanti. Sebelumnya udah pernah ketemu. Ini kita kemana nih? Harusnya dari depan aja bang. Buka jalan dulu, buka jalan. Oh, lewat basement bang. Buka jalan. Jalan dong, jalan dong. Memang benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu dalam uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga administrasi penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA, dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Pelimpahan tersangka kasus 3 korupsi Don Rito ke Kejaksaan Agung dikawal ketat oleh Brimob bersenjata pada Jumat 17 Juli siang. Total ada 14 rangkaian kendaraan mengawal proses pelimpahan dari Polda Metro Jaya menuju Kejaksaan Agung. Diiringi dengan mobil polisi yang membawa Don Rito tiba di gedung Jampitsus Kejagung Jakarta Selatan sekitar pukul 2 siang. Don Rito yang mengenakan baju tahanan oranye kemudian diturunkan dari mobil tahanan milik Polda Metro Jaya dengan pengawalan ketat. Ia pun hanya tertunduk sembari berjalan menuju gedung Jampitsus saat awak media berusaha mencecarnya. Selain Don Rito, polisi juga terus menyerahkan sejumlah barang bukti dalam kasus ini kepada Kejagung. Barang bukti tersebut dibawa menggunakan 3 mobil termasuk rantis milik Brimob. Petugas terlihat membawa koper warna hijau berisi 25 batang emas seberat 1 kg. Tim penyidik sebelumnya melakukan penggeledahan di 13 lokasi mulai dari Jakarta Selatan hingga Sentul, Kabupaten Bogor. Dari penggeledahan tersebut didapati aset-aset bernilai fantastis seperti 74 kg emas, valuta asing dengan nilai total 476 miliar rupiah, dan lain sebagainya. Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigjen Boro Windu Danandito menyatakan, dengan pelimpahan ini maka proses penyidikan sepenuhnya jadi kewenangan Kejagung. Bahwa dalam rangkaian kegiatan hari Jumat 17 Juli 2026 ini, penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud
secara sinergitas Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas pelantakan dengan total berat 74 kilo 01414,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271/00.00016/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri nomor lab 4675/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026, termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya. Ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Barreskrim Polri nomor lab 4627/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026. Dan Panjang itu punya padon apa di mana, Pak? Pak. Permisi Bang ya. Ada itu uangnya, uang pengacara ada. Untuk bikin pelabuhan di KL ini ya Pak Don. Itu KTP punya Bapak apa punya Pak Febri Pak? KTP Pak. Oh, permisi Mas. Hati-hati. awas kasih ruang biar masuk, kasih ruang. Oke, makasih. Terima kasih Bang. Rekan-rekan beliau udah dua orang. Ya, oke. Selamat datang Don Vito. Selamat datang. Don Vito. Hei, jangan ber. Bonito.
Pak, berapa pasal kemana? Berapa pasal bang? Dia baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Dia nanti. Permintaan dari Pak Febri ya Pak? Dia nanti. Pengacara Hotman Paris Hutapea kini resmi jadi kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Selesai resmi ditunjuk jadi pengacara, Hotman langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Sosok Hotman sendiri tampak mendatangi gedung Bundar Jampitsus di Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli pagi. Saat ditanya oleh awak media, Hotman membenarkan soal penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Febri. Berdasarkan pantauan, Hotman tiba di gedung Bundar sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat bersama timnya dan masuk melalui area basement. Tak banyak pernyataan yang disampaikan Hotman saat tiba di gedung Bundar, ia langsung menuju ke dalam. Sebagai informasi, Febri Adriansyah sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus batubara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Selain Febri, Polri juga menetapkan Don Rito sebagai tersangka. Polri kemudian melimpahkan kasus yang menjerat Febri ini ke Kejagung. Don Rito sendiri saat ini sudah ditahan dan dilimpahkan ke Kejagung pada Jumat siang beserta barang bukti. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, dalam keterangan pada Jumat siang menyatakan Febri sedang menjalani pemeriksaan di gedung Bundar oleh penyidik. Pak, berapa pasal kemana? Berapa pasal bang? Dia baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Dia nanti. Permintaan dari Pak Febri ya Pak? Dia nanti dibahas nanti. Sebelumnya udah pernah ketemu. Ini kita kemana nih? Harusnya dari depan aja bang. Buka jalan dulu, buka jalan. Oh, lewat basement bang. Buka jalan. Jalan dong, jalan dong. Memang benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga administrasi penetapan penyidik dan penetapan tersangka atas nama FA, dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Pelimpahan tersangka kasus 3 korupsi Don Rito ke Kejaksaan Agung dikawal ketat oleh Brimob bersenjata pada Jumat 17 Juli siang. Total ada 14 rangkaian kendaraan mengawal proses pelimpahan dari Polda Metro Jaya menuju Kejaksaan Agung. Iringi dengan mobil polisi yang membawa Don Rito tiba di gedung Jampitsus Kejagung Jakarta Selatan sekitar pukul 2 siang. Don Rito yang mengenakan baju tahanan oranye kemudian diturunkan dari mobil tahanan milik Polda Metro Jaya dengan pengawalan ketat. Ia pun hanya tertunduk sembari berjalan menuju gedung Jampitsus saat awak media berusaha mencecarnya. Selain Don Rito, polisi juga terus menyerahkan sejumlah barang bukti dalam kasus ini kepada Kejagung. Barang bukti tersebut dibawa menggunakan 3 mobil termasuk rantis milik Brimob. Petugas terlihat membawa koper warna hijau berisi 25 batang emas seberat 1 kg. Tim penyidik sebelumnya melakukan penggeledahan di 13 lokasi mulai dari Jakarta Selatan hingga Sentul, Kabupaten Bogor. Dari penggeledahan tersebut didapati aset-aset bernilai fantastis seperti 74 kg emas, valuta asing dengan nilai total 476 miliar rupiah, dan lain sebagainya. Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigjen Boro Windu Danandito menyatakan, dengan pelimpahan ini maka proses penyidikan sepenuhnya jadi kewenangan Kejagung. Bahwa dalam rangkaian kegiatan hari Jumat 17 Juli 2026 ini, penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud secara sinergitas Kejaksaan
Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas pelantakan dengan total berat 74 kilo 01459 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271/000016/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri nomor lab 4675/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026, termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya. Ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Barreskrim Polri nomor lab 4627/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026. Dan Panjang itu punya padon apa di mana, Pak? Pak. Jelasin aja. awas permisi Bang ya. Ada itu uangnya, uang pengacara ada. Untuk bikin pelabuhan di Kalten ya Pak Don. Itu sampai deklarasi punya Bapak apa punya Pak Febri Pak? Sampai deklarasi Pak. Oh permisi Mas. Hati-hati Mas, hati-hati. Awas, kasih ruang biar masuk, kasih ruang. Oke, makasih. Terima kasih Bang. Rekan-rekan beliau udah dua orang. Ya, oke. Selamat datang Don Rito. Selamat datang. Don Rito. Don Rito. Don Rito. Hei, siapa? Bonito. Hey.
Jadi itu. Oh, berapa pasal kemana berapa pasal bang? Ya baru mau ketemu. Oh baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Iya, iya nanti. Permintaan dari Pak Febri apa dari Iya nanti. Pengacara Hotman Paris Hutapea kini resmi jadi kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Seusai resmi ditunjuk jadi pengacara, Hotman langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Sosok Hotman sendiri tampak mendatangi gedung Bundar Jampitsus di Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli pagi. Saat ditanya oleh awak media, Hotman membenarkan soal penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Febri. Berdasarkan pantauan, Hotman tiba di gedung Bundar sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat bersama timnya dan masuk melalui area basement. Tak banyak pernyataan yang disampaikan Hotman saat tiba di gedung Bundar, ia langsung menuju ke dalam. Sebagai informasi, Febri Adriansyah sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus batubara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Selain Febri, Polri juga menetapkan Don Rito sebagai tersangka. Polri kemudian melimpahkan kasus yang menjerat Febri ini ke Kejagung. Don Rito sendiri saat ini sudah ditahan dan dilimpahkan ke Kejagung pada Jumat siang beserta barang bukti. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, dalam keterangan pada Jumat siang menyatakan Febri sedang menjalani pemeriksaan di gedung Bundar oleh penyidik. Jadi itu. Oh, berapa pasal kemana berapa pasal bang? Ya baru mau ketemu. Oh baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Iya, iya nanti. Permintaan dari Pak Febri apa dari Iya nanti dibahas nanti. sebelumnya udah pernah ketemu. Ini kita kemana nih? Harusnya dari depan aja bang. Buka jalan dulu, buka jalan. Oh lewat jalan. Buka jalan. Jalan dong, jalan dong. Memang benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga administrasi penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA. Dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Pelimpahan tersangka kasus 3 korupsi Don Rito ke Kejaksaan Agung dikawal ketat oleh Brimob bersenjata pada Jumat 17 Juli siang. Total ada 14 rangkaian kendaraan mengawal proses pelimpahan dari Polda Metro Jaya menuju Kejaksaan Agung. Diiringi dengan mobil polisi yang membawa Don Rito tiba di gedung Jampitsus Kejagung Jakarta Selatan sekira pukul 2 siang. Don Rito yang mengenakan baju tahanan oranye kemudian diturunkan dari mobil tahanan milik Polda Metro Jaya dengan pengawalan ketat. Ia pun hanya tertunduk sembari berjalan menuju gedung Jampitsus saat awak media berusaha mencecarnya. Selain Don Rito, polisi juga terus menyerahkan sejumlah barang bukti dalam kasus ini kepada Kejagung. Barang bukti tersebut dibawa menggunakan 3 mobil termasuk rantis milik Brimob. Petugas terlihat membawa koper warna hijau berisi 25 batang emas seberat 1 kg. Tim penyidik sebelumnya melakukan penggeledahan di 13 lokasi mulai dari Jakarta Selatan hingga Sentul, Kabupaten Bogor. Dari penggeledahan tersebut didapati aset-aset bernilai fantastis seperti 74 kg emas, valuta asing dengan nilai total 476 miliar rupiah, dan lain sebagainya. Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigjen Boro Windu Danandito menyatakan, dengan pelimpahan ini maka proses penyidikan sepenuhnya jadi kewenangan Kejagung. Bahwa dalam rangkaian kegiatan hari Jumat 17 Juli 2026 ini, penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud
secara sinergitas Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas selantakan dengan total berat 74 kilo 014,59 gram atau sekitar 74,01 kg dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271/00.0016/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri nomor lab 4675/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026. Termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya, ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Barreskrim Polri nomor lab 4627/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026. Dan itu punya pasun apa gimana Pak? Pak, jelasin aja. Permisi Bang ya. Aduh itu uang pengusaha Kadon. Untuk bikin pelabuhan di KL ini ya Kadon. Itu KPD Plan punya berapa? Apa punya Pak Febri Pak? KPD Plan Pak. Oh, permisi Mas. Hati-hati, hati-hati. Awas kasih ruang biar masuk, kasih ruang. Oke, makasih. Terima kasih Bang. Rekan-rekan beliau udah dua orang. Ya, oke. Selamat datang Don Rito. Selamat datang. Don Rito. Hei, jangan Fer. Bonito. Hei.
Pak, berapa pasal kemana? Berapa pasal bang? Ya baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Iya nanti. Permintaan dari Pak Febri ya Pak? Iya nanti. Pengacara Hotman Paris Hutapea kini resmi jadi kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Seusai resmi ditunjuk jadi pengacara, Hotman langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Sosok Hotman sendiri tampak mendatangi gedung Bundar Jampitsus di Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli pagi. Saat ditanya oleh awak media, Hotman membenarkan soal penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Febri. Berdasarkan pantauan, Hotman tiba di gedung Bundar sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat bersama timnya dan masuk melalui area basement. Tak banyak pernyataan yang disampaikan Hotman saat tiba di gedung Bundar, ia langsung menuju ke dalam. Sebagai informasi, Febri Adriansyah sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus batubara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Selain Febri, Polri juga menetapkan Don Rito sebagai tersangka. Polri kemudian melimpahkan kasus yang menjerat Febri ini ke Kejagung. Don Rito sendiri saat ini sudah ditahan dan dilimpahkan ke Kejagung pada Jumat siang beserta barang bukti. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna dalam keterangan pada Jumat siang menyatakan Febri sedang menjalani pemeriksaan di gedung Bundar oleh penyidik. Pak, berapa pasal kemana? Berapa pasal bang? Ya baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Iya nanti. Permintaan dari Pak Febri ya Pak? Iya nanti dibahas nanti. Sebelumnya udah pernah ketemu. Ini kita kemana nih? Harusnya dari depan aja bang. Buka jalan dulu, buka jalan. Oh, lewat basement bang. Buka jalan. Jalan dong, jalan dong. Memang benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu dalam uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga adresi penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA, dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Pelimpahan tersangka kasus 3 korupsi Don Rito ke Kejaksaan Agung dikawal ketat oleh Brimob bersenjata pada Jumat 17 Juli siang. Total ada 14 rangkaian kendaraan mengawal proses pelimpahan dari Polda Metro Jaya menuju Kejaksaan Agung. Diiringi dengan mobil polisi yang membawa Don Rito tiba di gedung Jampitsus Kejagung Jakarta Selatan sekitar pukul 2 siang. Don Rito yang mengenakan baju tahanan oranye kemudian diturunkan dari mobil tahanan milik Polda Metro Jaya dengan pengawalan ketat. Ia pun hanya tertunduk sembari berjalan menuju gedung Jampitsus saat awak media berusaha mencecarnya. Selain Don Rito, polisi juga terus menyerahkan sejumlah barang bukti dalam kasus ini kepada Kejagung. Barang bukti tersebut dibawa menggunakan 3 mobil termasuk rantis milik Brimob. Petugas terlihat membawa koper warna hijau berisi 25 batang emas seberat 1 kg. Tim penyidik sebelumnya melakukan penggeledahan di 13 lokasi mulai dari Jakarta Selatan hingga Sentul, Kabupaten Bogor. Dari penggeledahan tersebut didapati aset-aset bernilai fantastis seperti 74 kg emas, valuta asing dengan nilai total 476 miliar rupiah, dan lain sebagainya. Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigjen Boro Windu Danandito menyatakan, dengan pelimpahan ini maka proses penyidikan sepenuhnya jadi kewenangan Kejagung. Bahwa dalam rangkaian kegiatan hari Jumat 17 Juli 2026 ini, penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka.
Ini merupakan wujud secara sinergitas Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas pelantakan dengan total berat 74 kilo 014,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271/000016/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri nomor lab 4675/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026, termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya. Ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Barreskrim Polri nomor lab 4627/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026. Dan Itu punya sponsor apa di mana, Pak? Pak. Jelasin aja. Permisi Bang ya. Ada itu uangnya, uang pengusaha Kadon. Untuk bikin pelabuhan di Karawang ini ya Kadon. Itu KTP punya berapa? Apa punya KTP Pak? KTP Pak. Oh, permisi Mas. Hati-hati, hati-hati. awas kasih ruang biar masuk, kasih ruang. Oke, makasih. Terima kasih Bang. Rekan-rekan beliau udah dua orang. Ya, oke. Selamat datang Don Rito. Selamat datang. Don Rito. Don Rito. Don Rito. Hei, jangan apa? Siapa hei? Bonito. Hei.
Oh, berapa pasal kemana? Berapa pasal bang? Ya baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Iya, iya nanti. Iya nanti. Pengacara Hotman Paris Hutapea kini resmi jadi kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Seusai resmi ditunjuk jadi pengacara, Hotman langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Sosok Hotman sendiri tampak mendatangi gedung Bundar Jampitsus di Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli pagi. Saat ditanya oleh awak media, Hotman membenarkan soal penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Febri. Berdasarkan pantauan, Hotman tiba di gedung Bundar sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat bersama timnya dan masuk melalui area basement. Tak banyak pernyataan yang disampaikan Hotman saat tiba di gedung Bundar, ia langsung menuju ke dalam. Sebagai informasi, Febri Adriansyah sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus batubara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Selain Febri, Polri juga menetapkan Don Rito sebagai tersangka. Polri kemudian melimpahkan kasus yang menjerat Febri ini ke Kejagung. Don Rito sendiri saat ini sudah ditahan dan dilimpahkan ke Kejagung pada Jumat siang beserta barang bukti. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, dalam keterangan pada Jumat siang menyatakan Febri sedang menjalani pemeriksaan di gedung Bundar oleh penyidik. Oh, berapa pasal kemana? Berapa pasal bang? Ya baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Iya, iya nanti. Iya nanti dibahas nanti. Sebelumnya udah pernah ketemu. Ini kita kemana nih? Harusnya di depan aja bang. Oh, lewat basement bang. Memang benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu uang rupiah dan uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga pada penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA, dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Pelimpahan tersangka kasus 3 korupsi Don Rito ke Kejaksaan Agung dikawal ketat oleh Brimob bersenjata pada Jumat 17 Juli siang. Total ada 14 rangkaian kendaraan mengawal proses pelimpahan dari Polda Metro Jaya menuju Kejaksaan Agung. Iringi dengan mobil polisi yang membawa Don Rito tiba di gedung Jampitsus Kejagung Jakarta Selatan sekitar pukul 2 siang. Don Rito yang mengenakan baju tahanan oranye kemudian diturunkan dari mobil tahanan milik Polda Metro Jaya dengan pengawalan ketat. Ia pun hanya tertunduk sembari berjalan menuju gedung Jampitsus saat awak media berusaha mencecarnya. Selain Don Rito, polisi juga terus menyerahkan sejumlah barang bukti dalam kasus ini kepada Kejagung. Barang bukti tersebut dibawa menggunakan 3 mobil termasuk rantis milik Brimob. Petugas terlihat membawa koper warna hijau berisi 25 batang emas seberat 1 kg. Tim penyidik sebelumnya melakukan penggeledahan di 13 lokasi mulai dari Jakarta Selatan hingga Sentul, Kabupaten Bogor. Dari penggeledahan tersebut didapati aset-aset bernilai fantastis seperti 74 kg emas, valuta asing dengan nilai total 476 miliar rupiah, dan lain sebagainya. Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigjen Boro Windu Danandito menyatakan, dengan pelimpahan ini maka proses penyidikan sepenuhnya jadi kewenangan Kejagung. Bahwa dalam rangkaian kegiatan hari Jumat 17 Juli 2026 ini, penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud secara sinergitas Kejaksaan
Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas pelantakan dengan total berat 74 kilo 014,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271/000016/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri nomor lab 4675/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026, termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya. Ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Barreskrim Polri nomor lab 4627/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026. Dan Pak Jagede punya pasun apa gimana Pak? Pak, jelasin aja. Permisi Bang ya. Ada itu uangnya, uang pengusaha Kadon. Untuk bikin pelabuhan di KL ini ya Kadon. Itu KP Deklen punya berapa? Apa punya Pak Febri Pak? KP Deklen Pak. Oh, permisi Mas. Hati-hati. Awas kasih ruang biar masuk, kasih ruang. Oke, makasih. Terima kasih Bang. Rekan-rekan beliau udah dua orang. Ya, oke. Selamat datang Don Rito. Selamat datang. Don Rito. Pak.
Oh, berapa pasal kemana? Berapa pasal bang? Dia baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Iya, dia nanti. Permintaan dari Pak Febri ya Pak? Dia nanti. Pengacara Hotman Paris Hutapea kini resmi jadi kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Seusai resmi ditunjuk jadi pengacara, Hotman langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Sosok Hotman sendiri tampak mendatangi gedung Bundar Jampitsus di Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli pagi. Saat ditanya oleh awak media, Hotman membenarkan soal penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Febri. Berdasarkan pantauan, Hotman tiba di gedung Bundar sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat bersama timnya dan masuk melalui area basement. Tak banyak pernyataan yang disampaikan Hotman saat tiba di gedung Bundar, ia langsung menuju ke dalam. Sebagai informasi, Febri Adriansyah sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus batubara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Selain Febri, Polri juga menetapkan Don Rito sebagai tersangka. Polri kemudian melimpahkan kasus yang menjerat Febri ini ke Kejagung. Don Rito sendiri saat ini sudah ditahan dan dilimpahkan ke Kejagung pada Jumat siang beserta barang bukti. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, dalam keterangan pada Jumat siang menyatakan Febri sedang menjalani pemeriksaan di gedung Bundar oleh penyidik. Oh, berapa pasal kemana? Berapa pasal bang? Dia baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Iya, dia nanti. Permintaan dari Pak Febri ya Pak? Dia nanti dibahas nanti. Sebelumnya udah pernah ketemu. Ini kita kemana nih? Harusnya dari depan aja bang. Buka jalan dulu, buka jalan. Oh, lewat basement bang. Buka jalan. Jalan dong, jalan dong. Jalan dong, jalan. Memang benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga pada penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA, dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Pelimpahan tersangka kasus 3 korupsi Don Rito ke Kejaksaan Agung dikawal ketat oleh Brimob bersenjata pada Jumat 17 Juli siang. Total ada 14 rangkaian kendaraan mengawal proses pelimpahan dari Polda Metro Jaya menuju Kejaksaan Agung. Iringi dengan mobil polisi yang membawa Don Rito tiba di gedung Jampitsus Kejagung Jakarta Selatan sekira pukul 2 siang. Don Rito yang mengenakan baju tahanan oranye kemudian diturunkan dari mobil tahanan milik Polda Metro Jaya dengan pengawalan ketat. Ia pun hanya tertunduk sembari berjalan menuju gedung Jampitsus saat awak media berusaha mencecarnya. Selain Don Rito, polisi juga terus menyerahkan sejumlah barang bukti dalam kasus ini kepada Kejagung. Barang bukti tersebut dibawa menggunakan 3 mobil termasuk rantis milik Brimob. Petugas terlihat membawa koper warna hijau berisi 25 batang emas seberat 1 kg. Tim penyidik sebelumnya melakukan penggeledahan di 13 lokasi mulai dari Jakarta Selatan hingga Sentul, Kabupaten Bogor. Dari penggeledahan tersebut didapati aset-aset bernilai fantastis seperti 74 kg emas, valuta asing dengan nilai total 476 miliar rupiah, dan lain sebagainya. Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigjen Boro Windu Danandito menyatakan, dengan pelimpahan ini maka proses penyidikan sepenuhnya jadi kewenangan Kejagung. Bahwa dalam rangkaian kegiatan hari Jumat 17 Juli 2026 ini, penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud secara sinergitas Kejaksaan
Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas pelantakan dengan total berat 74 kilo 014,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271/00.0016/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri nomor lab 4675/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026, termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya. Ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Barreskrim Polri nomor lab 4627/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026. Dan Pak Jagede punya kode apa di mana Pak? Pak. Jelasin aja. Awas terjadi. Permisi Bang ya. Ada itu uangnya benar uang pengacara kadon. Untuk bikin pelabuhan di KLM ya kadon. Itu KP Deklen punya berapa? Apa punya Pak Febri Pak? KP Deklen Pak. Oh permisi Mas. Salah Sakiri. Awas kasih ruang biar masuk, kasih ruang. Oke, makasih. Terima kasih Bang. Nah, rekan-rekan beliau udah dua orang. Ya, oke. Selamat datang Don Rito. Selamat datang. Don Rito. Hei, jangan ber. Bonito. Hey.
Oh, berapa pasal kemana? Berapa pasal bang? Dia baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Iya, dia nanti. Permintaan dari Pak Febri ya Pak? Dia nanti. Pengacara Hotman Paris Hutapea kini resmi jadi kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Seusai resmi ditunjuk jadi pengacara, Hotman langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Sosok Hotman sendiri tampak mendatangi gedung Bundar Jampitsus di Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli pagi. Saat ditanya oleh awak media, Hotman membenarkan soal penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Febri. Berdasarkan pantauan, Hotman tiba di gedung Bundar sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat bersama timnya dan masuk melalui area basement. Tak banyak pernyataan yang disampaikan Hotman saat tiba di gedung Bundar, ia langsung menuju ke dalam. Sebagai informasi, Febri Adriansyah sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus batubara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Selain Febri, Polri juga menetapkan Don Rito sebagai tersangka. Polri kemudian melimpahkan kasus yang menjerat Febri ini ke Kejagung. Don Rito sendiri saat ini sudah ditahan dan dilimpahkan ke Kejagung pada Jumat siang beserta barang bukti. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, dalam keterangan pada Jumat siang menyatakan Febri sedang menjalani pemeriksaan di gedung Bundar oleh penyidik. Oh, berapa pasal kemana? Berapa pasal bang? Dia baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Iya, dia nanti. Permintaan dari Pak Febri ya Pak? Dia nanti dibahas nanti. Sebelumnya udah pernah ketemu. Ini kita kemana nih? Harusnya di depan aja bang. Buka jalan dulu, buka jalan. Oh, kalau Buka jalan. Memang benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu uang rupiah dan uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga administrasi penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA, dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Pelimpahan tersangka kasus 3 korupsi Don Rito ke Kejaksaan Agung dikawal ketat oleh Brimob bersenjata pada Jumat 17 Juli siang. Total ada 14 rangkaian kendaraan mengawal proses pelimpahan dari Polda Metro Jaya menuju Kejaksaan Agung. Diiringi dengan mobil polisi yang membawa Don Rito tiba di gedung Jampitsus Kejagung Jakarta Selatan sekitar pukul 2 siang. Don Rito yang mengenakan baju tahanan oranye kemudian diturunkan dari mobil tahanan milik Polda Metro Jaya dengan pengawalan ketat. Ia pun hanya tertunduk sembari berjalan menuju gedung Jampitsus saat awak media berusaha mencecarnya. Selain Don Rito, polisi juga terus menyerahkan sejumlah barang bukti dalam kasus ini kepada Kejagung. Barang bukti tersebut dibawa menggunakan 3 mobil termasuk rantis milik Brimob. Petugas terlihat membawa koper warna hijau berisi 25 batang emas seberat 1 kg. Tim penyidik sebelumnya melakukan penggeledahan di 13 lokasi mulai dari Jakarta Selatan hingga Sentul, Kabupaten Bogor. Dari penggeledahan tersebut didapati aset-aset bernilai fantastis seperti 74 kg emas, valuta asing dengan nilai total 476 miliar rupiah, dan lain sebagainya. Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigjen Boro Windu Danandito menyatakan, dengan pelimpahan ini maka proses penyidikan sepenuhnya jadi kewenangan Kejagung. Bahwa dalam rangkaian kegiatan hari Jumat 17 Juli 2026 ini, penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud
secara sinergitas Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas pelantakan dengan total berat 74 kilo 01414,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271/00.00016/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri nomor lab 4675/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026, termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya. Ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Barreskrim Polri nomor lab 4627/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026. Dan Panjang itu punya padon apa gimana, Pak? Pak, jelasin aja. Permisi Bang ya. Padon itu uangnya uang pengusaha, Padon. Untuk bikin pelabuhan di KLM ya, Padon. Itu KP Deklen punya Bapak apa punya Pak Febri, Pak? KP Deklen, Pak. Oh, permisi Mas. Hati-hati. awas kasih ruang biar masuk, kasih ruang. Oke, makasih. Terima kasih bang. Rekan-rekan beliau udah dua orang. Ya, oke. Selamat datang Don Rito. Selamat datang. Don Rito. Hei, jangan bet. Bonito. Hey.
Oh, berapa pasal kemana? Berapa pasal bang? Dia baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Iya nanti. Permintaan dari Pak Febri ya Pak? Dia nanti. Pengacara Hotman Paris Hutapea kini resmi jadi kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Selesai resmi ditunjuk jadi pengacara, Hotman langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Sosok Hotman sendiri tampak mendatangi gedung Bundar Jampitsus di Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli pagi. Saat ditanya oleh awak media, Hotman membenarkan soal penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Febri. Berdasarkan pantauan, Hotman tiba di gedung Bundar segera pukul 9.40 waktu Indonesia Barat bersama timnya dan masuk melalui area basement. Tak banyak pernyataan yang disampaikan Hotman saat tiba di gedung Bundar, ia langsung menuju ke dalam. Sebagai informasi, Febri Adriansyah sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus batubara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Selain Febri, Polri juga menetapkan Don Rito sebagai tersangka. Polri kemudian melimpahkan kasus yang menjerat Febri ini ke Kejagung. Don Rito sendiri saat ini sudah ditahan dan dilimpahkan ke Kejagung pada Jumat siang beserta barang bukti. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, dalam keterangan pada Jumat siang menyatakan Febri sedang menjalani pemeriksaan di gedung Bundar oleh penyidik. Oh, berapa pasal kemana? Berapa pasal bang? Dia baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Iya nanti. Permintaan dari Pak Febri ya Pak? Dia nanti dibahas nanti. Sebelumnya udah pernah ketemu. Ini kita kemana nih? Harusnya dia depan aja bang. Buka jalan. Oh, lewat basement bang. Buka jalan. Memang benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu dalam uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga administrasi penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA, dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Pelimpahan tersangka kasus 3 korupsi Don Rito ke Kejaksaan Agung dikawal ketat oleh Brimob bersenjata pada Jumat 17 Juli siang. Total ada 14 rangkaian kendaraan mengawal proses pelimpahan dari Polda Metro Jaya menuju Kejaksaan Agung. Iringi dengan mobil polisi yang membawa Don Rito tiba di gedung Jampitsus Kejagung Jakarta Selatan sekitar pukul 2 siang. Don Rito yang mengenakan baju tahanan oranye kemudian diturunkan dari mobil tahanan milik Polda Metro Jaya dengan pengawalan ketat. Ia pun hanya tertunduk sembari berjalan menuju gedung Jampitsus saat awak media berusaha mencecarnya. Selain Don Rito, polisi juga terus menyerahkan sejumlah barang bukti dalam kasus ini kepada Kejagung. Barang bukti tersebut dibawa menggunakan 3 mobil termasuk rantis milik Brimob. Petugas terlihat membawa koper warna hijau berisi 25 batang emas seberat 1 kg. Tim penyidik sebelumnya melakukan penggeledahan di 13 lokasi mulai dari Jakarta Selatan hingga Sentul, Kabupaten Bogor. Dari penggeledahan tersebut didapati aset-aset bernilai fantastis seperti 74 kg emas, valuta asing dengan nilai total 476 miliar rupiah, dan lain sebagainya. Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigjen Boro Windu Danandito menyatakan, dengan pelimpahan ini maka proses penyidikan sepenuhnya jadi kewenangan Kejagung. Bahwa dalam rangkaian kegiatan hari Jumat 17 Juli 2026 ini, penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud
secara sinergitas Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas pelantakan dengan total berat 74 kilo 014,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271-0016.00/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri nomor lab 4675/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026, termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya. Ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Barreskrim Polri nomor lab 4627/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026. Panjang itu punya pabrik apa gimana, Pak? Pak. Jelasin aja. Awas hati-hati. Permisi Bang ya. Aduh itu uangnya bener uang pengacara Pak Don. Untuk bikin pelabuhan di KLN ya Pak Don. Itu KPD Plan punya Bapak apa punya Pak Febri Pak? KPD Plan Pak. Oh permisi Mas. Awas hati-hati. Awas kasih ruang biar masuk, kasih ruang. Oke, makasih. Makasih Bang. Kadang-kadang beliau udah dua orang. Ya, oke. Selamat datang Don Rito. Selamat datang. Don Rito.
Oh, berapa pasal kemana? Berapa pasal bang? Dia baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Iya nanti. Permintaan dari Pak Febri ya Pak? Dia Pengacara Hotman Paris Hutapea kini resmi jadi kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Seusai resmi ditunjuk jadi pengacara, Hotman langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Sosok Hotman sendiri tampak mendatangi gedung Bundar Jampitsus di Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli pagi. Saat ditanya oleh awak media, Hotman membenarkan soal penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Febri. Berdasarkan pantauan, Hotman tiba di gedung Bundar sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat bersama timnya dan masuk melalui area basement. Tak banyak pernyataan yang disampaikan Hotman saat tiba di gedung Bundar, ia langsung menuju ke dalam. Sebagai informasi, Febri Adriansyah sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus batubara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Selain Febri, Polri juga menetapkan Don Rito sebagai tersangka. Polri kemudian melimpahkan kasus yang menjerat Febri ini ke Kejagung. Don Rito sendiri saat ini sudah ditahan dan dilimpahkan ke Kejagung pada Jumat siang beserta barang bukti. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, dalam keterangan pada Jumat siang menyatakan Febri sedang menjalani pemeriksaan di gedung Bundar oleh penyidik. Oh, berapa pasal kemana? Berapa pasal bang? Dia baru mau ketemu. Oh, baru. Tapi udah sebelumnya udah ketemu bang? Iya nanti. Permintaan dari Pak Febri ya Pak? Dia nanti dibahas nanti. Sebelumnya udah pernah ketemu. Ini kita kemana nih? Harusnya dari depan aja bang. Buka jalan dulu, buka jalan. Oh, lewat basement. Buka jalan. Jalan dong, jalan dong. Memang benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu dalam uang rupiah dan uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga admisi penetapan penyidik dan penetapan tersangka atas nama FA, dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Pelimpahan tersangka kasus 3 korupsi Don Rito ke Kejaksaan Agung dikawal ketat oleh Brimob bersenjata pada Jumat 17 Juli siang. Total ada 14 rangkaian kendaraan mengawal proses pelimpahan dari Polda Metro Jaya menuju Kejaksaan Agung. Diiringi dengan mobil polisi yang membawa Don Rito tiba di gedung Jampitsus Kejagung Jakarta Selatan sekira pukul 2 siang. Don Rito yang mengenakan baju tahanan oranye kemudian diturunkan dari mobil tahanan milik Polda Metro Jaya dengan pengawalan ketat. Ia pun hanya tertunduk sembari berjalan menuju gedung Jampitsus saat awak media berusaha mencecarnya. Selain Don Rito, polisi juga terus menyerahkan sejumlah barang bukti dalam kasus ini kepada Kejagung. Barang bukti tersebut dibawa menggunakan 3 mobil termasuk rantis milik Brimob. Petugas terlihat membawa koper warna hijau berisi 25 batang emas seberat 1 kg. Tim penyidik sebelumnya melakukan penggeledahan di 13 lokasi mulai dari Jakarta Selatan hingga Sentul, Kabupaten Bogor. Dari penggeledahan tersebut didapati aset-aset bernilai fantastis seperti 74 kg emas, valuta asing dengan nilai total 476 miliar rupiah, dan lain sebagainya. Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigjen Boro Windu Danandito menyatakan, dengan pelimpahan ini maka proses penyidikan sepenuhnya jadi kewenangan Kejagung. Bahwa dalam rangkaian kegiatan hari Jumat 17 Juli 2026 ini, penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud secara sinergitas Kejaksaan
Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas pelantakan dengan total berat 74 kilo 01414,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271/000016/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri nomor lab 4675/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026, termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya. Ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Barreskrim Polri nomor lab 4627/DUS 2026 tanggal 17 Juli 2026. Dan Pak Jagede punya padon apa gimana Pak? Pak, jelasin aja. Permisi Bang ya. Ada itu uang pengusaha Padon. Untuk bikin pelabuhan di Kaleng ya Padon. Itu sampai depan punya berapa? Apa punya Pak Badri Pak? Sampai depan Pak. Oh, permisi Mas. Hati-hati. Awas kasih ruang biar masuk, kasih ruang. Oke, makasih. Terima kasih Bang. Ayo rekan-rekan beliau udah dua orang. Ya, oke. Selamat datang Don Rito. Selamat datang. Don Rito. Hei, jangan main. Hey,